Shalom, Bapak Ibu yang berbahagia. Kembali malam hari ini kita bertemu dalam channel Paulus Rachel Ministry. Namun sebelum lebih jauh kita membahas akan firman Allah, mari kita tunduk kepala, kita mohon hadirat Tuhan dan hikmat-Nya. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur buat rahmat dan anugerah-Mu Tuhan. Kami ada, sememangnya kami ada, bukan kekuatan kami, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Untuk menikmati kehadiran Tuhan lewat firman renungan pada malam hari ini, atau pada hari ini. Namun mari, biar hikmat Allah sendiri turun di tengah-tengah kami, menguasai pikiran hati setiap pribadi kami. Kami diberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan mempelajari, boleh katakan, sebagian tokoh yang ditemui Tuhan dalam kehidupannya, lalu terjadi satu perubahan secara radikal dalam pribadi, baik untuk sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat tentang Kejadian 28 ayat 1 sampai dengan 22. Nah, pernahkah kira-kira saudara, Bapak Ibu kita semuanya bertemu dengan Allah, dengan Tuhan, atau sebaliknya? Seseorang, atau boleh katakan seorang anak muda yang boleh katakan namanya Yakub dalam Alkitab. Dia tinggalkan rumah dan bertemu dengan Allah secara pribadi. Dan kita melihat bagaimana perubahan hidup Yakub itu anak muda. Dan kalau kita baca dalam kitab Taurat itu luar biasa. Setelah Yakub bertemu dengan Allah, begitu jelas, nyata, gamblang perubahan hidup hari ke hari. Nah, pengalaman indah seperti ini telah merubah sikap dan tujuan hidupnya. Ada kadang-kadang beberapa orang mempelajari, yang mungkin juga malam hari ini atau hari ini kita akan menyimak isi daripada pembacaan firman Tuhan, terutama dalam pribadi Yakub. Nah, seringkali kita bertemu dengan Tuhan itu, ya boleh katakan di tempat yang kita kadang-kala nggak suka atau kita nggak sukai. Contoh seperti Keluaran pasal 3 ayat 2. Bagaimana Musa bertemu dengan Allah melalui semak duri yang berlukar. Ternyata juga itu tidak menghanguskan. Kemudian juga lebih jauh lagi, kita lebih maju dalam Kejadian 28. Mulai dengan ayat yang ke-12-13. Itu bagaimana Yakub bertemu dengan Allah dalam pelariannya di tanah Kanaan. Dia tinggalkan rumah tangga keluarga orang tuanya, dan kemudian dia pergi ke famili keluarganya, yaitu Laban. Nah, dalam Rut juga ada satu peristiwa yang indah. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Bagaimana keluarga ini, yaitu Naomi, bertemu dengan Allah setelah ditinggalkan suami dan kedua anaknya semuanya mati. Perubahan hidup secara total Naomi, dapat katakan dari nol sampai dia sukses. Dalam perjanjian baru pun juga ada peristiwa yang hebat. Tidak kalah pentingnya juga Kisah Rasul pasal 9, bagaimana Paulus telah bertemu dengan Tuhan
maka perubahan radikal terjadi dalam kehidupannya. Memang kadangkala ada orang juga bertemu dengan Tuhan dengan macam-macam. Ada yang bertemu dengan Tuhan lewat KKR, ada bertemu dengan Tuhan lewat persekutuan doa, ada yang bertemu dengan Tuhan melalui sebuah ayat Alkitab yang ditemui dalam satu majalah. Tetapi pengalaman hidup itu membuktikan bahwa banyak orang menjumpai Allah di tempat yang tidak disukai. Misalnya di penjara, misalnya lagi dihadapi masalah yang sangat rumit. Misalnya penyakit yang tidak sembuh-sembuh kronis. Misalnya terjadi musibah mendadak tiba-tiba dan hal-hal yang lain yang tidak disukai oleh manusia. Nah, kita manusia bertemu dengan Allah kalau apa yang kita andalkan itu sudah tidak ada. Yang biasanya pengharapan hidupnya, tapi kemudian tahu-tahu meninggal. Sepertinya harapannya sudah tidak ada lagi. Nah, kadangkala di saat seperti inilah kita bisa mengkategorikan pertemuan dengan Tuhan. Yakub salah satu contoh juga. Waktu dia muda, hidupnya tergantung. Segala sesuatunya hanya mengandalkan ibunya saja. Karena memang ibunya sangat mengasihi. Tapi setelah ia berpisah, baru bertemu dengan Allah. Itu ada dalam Kejadian pasal 28. Ayat 12 sampai dengan 15. Pertemuan Yakub dengan Tuhan dalam mimpi. Waktu dia beristirahat tidur malam. Nah, kadang-kadang terkutuk orang, firman Allah mengatakan terkutuklah orang yang mengharapkan manusia. Itu terdapat dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Nah, satu pertanyaan, adakah sesuatu dalam hidup ini yang kita andalkan lebih daripada kuasa Tuhan? Pasti tidak ada. Amsal 3 ayat 5 sampai 7 itu digambarkan semuanya itu. Nah, kita bersyukur punya Allah yang penuh dengan rahmat dan anugerah. Allah menerima kita hidup ini sebagaimana kita ada. Apa yang ada pada kita ini, Tuhan bisa bertemu. Jadi Tuhan itu menerima apa adanya. Tidak harus memenuhi syarat yang paling penting atau terpenting. Sewaktu-waktu bisa menjumpai kita. Ia menerima Yakub apa adanya. Walaupun boleh katakan pengertian Yakub itu sangat cetek tentang Allah, dangkal tentang Allah. Anak yang terhilang pula dalam Lukas pasal 15, bagaimana karakter kehidupan anak terhilang ini sudah menghabiskan semua harta benda, bahkan mempermalukan nama keluarga. Tapi bapaknya menerima apa adanya ketika anaknya itu pulang kembali ke rumah. Apa adanya. Dia tidak memikirkan apa yang telah terjadi. Tapi yang paling penting buat bapaknya, anaknya kembali ke rumah pulang. Dan ini satu contoh yang paling gamblang dalam kehidupan hari kesehari. Yang lebih hidup lagi pribadi Kristus sendiri. Di kayu salib mati demi untuk manusia, termasuk Bapak, Ibu, dan kita sekalian.
Dia mati di salib. Kita dalam keadaan lemah, tak berdaya. Nah, ini hal-hal semacam inilah ya, manusia temui Allah secara pribadi. Nah, dampak daripada temuan pribadi dengan Tuhan itu sangat luas. Perubahan hidup dalam bentuk apapun terjadi dalam kehidupannya. Itu pasti ada. Termasuk pula Bapak, Ibu, Saudara yang ada saat ini mendengarkan, pasti akan mengoreksi dampak dulu waktu engkau bertemu dengan Tuhan. Dalam keadaan apa dibandingkan dengan sekarang ini di dalam Tuhan. Yang pasti ada perubahan dalam sikap karakter kehidupan kita jika kita ini bertemu dengan Tuhan. Itu pasti. Saya bertemu dengan Tuhan waktu saya sakit. Didoakan oleh hamba Tuhan. Disitulah letak dampak hidupku sampai hari ini. Mengalami perubahan secara total. Itu pribadi saya. Pribadi Yakub pun demikian. Perubahannya sangat total. Sampai akhirnya dia bernasar. Waktu dia mimpi ada tangga naik turun malaikat surga. Dan kemudian bernasar, tempat inilah di mana aku tidur mimpi. Ku jadikan bait Allah atau Betel. Itu nasarnya. Karena pertemuan dengan Allah. Zakius dampak pun nampak. Dia seorang pemungut cukai. Kehidupannya tidak menjadi berkat, bahkan musuh rakyat. Tapi begitu Zakius bertemu dengan Tuhan, perubahannya luar biasa. Sampai dia mengatakan, setengah dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Bahkan kalau ada aku utang kepada mereka, aku ganti 4 kali ganda. Dan itu dinyatakan dalam sikap kehidupannya. Dampaknya luar biasa. Sampai dia bisa berbuat seperti itu. Paulus seorang pembunuh darah dingin. Tapi begitu bertemu di Damsyik, satu perubahan yang luar biasa. Bukan saja dia diselamatkan, lebih daripada itu dia menjadi alat Tuhan. Menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Seluruh Asia, Eropa, siapa Paulus itu kenal. Luar biasa. Dampak pertemuan pribadi dengan Tuhan itu merubah seketika karakter, sikap, tindak tanduk, bahkan sampai kepada finansial. Tidak segan-segan untuk menolong orang lain yang berbentuk kasih. Orang Kristen atau pengikut Kristus harus ada perubahan. Dulu dengan kehidupan sekarang. Karena itu sudah digariskan dalam Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Manusia yang lama sudah berlalu dan manusia yang baru akan datang. Nah, inilah bahan-bahan Alkitab yang harus kita garis bawahi. Betapa pentingnya pertemuan pribadi dengan Allah, dengan Tuhan, untuk merubah sikap karakter kehidupan kita ini menjadi manusia yang dikehendaki oleh Tuhan maupun sesama. Nah, mari malam hari ini berita yang singkat ini, kalau ada di antara kita ini pemirsa, mungkin walaupun kau menjadi orang Kristen,
tapi belum pernah kau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Sepanjang kita komitmen untuk merubah kehidupan kita, berjanji kepada Tuhan, pasti akan terjadi hal yang luar biasa. Tinggal tunggu waktu yang tepat dari Tuhan untuk kita. Firman Allah malam hari ini menjadi bagian dasar untuk kehidupan imani kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Amin. Bapak yang baik, terima kasih. Luar biasa firman hari ini, singkat tapi mengandung satu makna yang luar biasa. Betapa pentingnya perjumpaan pribadi dengan Allah. Karena kalau perjumpaan itu terjadi, akan terjadi perubahan total dalam kehidupan kami hari ke hari. Tuhan, terima kasih, hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bagimu tidak ada mustahil. Mustahil bagi manusia, tidak bagi Tuhan. Dan hari ini menyempurnakan kuasa-Mu terhadap firman hari ini. Dan jamah tiap pribadi, kuasai tiap pribadi seturut kehendak-Mu. Dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.